Perang antara Jepang dan Rusia berlangsung sejak tanggal 10 Februari 1904 hingga 5 September 1905. Peperangan ini utamanya terjadi karena perebutan kota Port Arthur atau kota pelabuhan di Cina dan Jazirah Liaodong, ditambah dengan jalur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Pada akhirnya, pertempuran brutal dan panjang antara Rusia dan Jepang diakhiri dengan perjanjian damai. Selama 19 bulan berlangsung, pertempuran ini telah memakan banyak korban jiwa. Setidaknya sekitar 150.000 pasukan dari kedua belah pihak tewas di medan perang. Pada awal abad ke-20, Rusia telah menjadi kekuatan dunia yang diperhitungkan dengan wilayah yang luas di Eropa Timur dan Asia Tengah. Sementara itu, Jepang juga dipandang sebagai kekuatan Asia berkat restorasi Meiji yang terjadi pada 1868. Pada 1904, Kaisaran Rusia yang diperintah oleh Tsar Nicholas II yang otokratis atau keputusan yang berpusat pada pemimpin dipandang sebagai salah satu kekuatan teritorial terluas di dunia. Masih di tahun yang sama, pusat pengiriman Siberia dari Vladivostok terpaksa ditutup selama berbulan-bulan akibat musim dingin. Oleh sebab itu, Kaisaran Rusia butuh pelabuhan air hangat di Samudra Pasifik, baik untuk tujuan dagang maupun pangkalan untuk angkatan lautnya yang sedang tumbuh. Guna mengatasi masalah tersebut, Tsar Nicholas mengarahkan perhatiannya pada semenanjung Korea dan Liaodong di Cina. Kekaisaran Rusia lantas menyewa pelabuhan di semenanjung Liaodong dari Cina, yang dikenal dengan nama Port Arthur. Sementara itu, negara Jepang sudah menaruh perhatian khusus terhadap Rusia di wilayah Asia Timur sejak Perang Sino-Jepang tahun 1895. Awalnya, Jepang ingin membuat kesepakatan dengan menawarkan kendali atas Manchuria ke Cina. Akan tetapi, Rusia menolak tawaran tersebut. Setelah gagal bernegosiasi dengan Rusia, Jepang memilih untuk berperang dengan melakukan serangan mendadak ke Port Arthur. Pada 8 Februari 1904, armada Jepang berlayar menuju Port Arthur dengan dipimpin oleh Jenderal Togohei Heichiro. Jenderal Togo memulai peperangan dengan sebuah serangan torpedo secara mendadak pada kapal-kapal Rusia di Port Arthur. Serangan torpedo ini berhasil merusak 3 kapal terbesar Rusia. Pada hari berikutnya, pertempuran masih berlangsung di Port Arthur. Rusia pun tak tinggal diam. Mereka mencoba membalas serangan Jepang dengan menggunakan ranjau. Serangan balik dari Rusia berhasil merusak 2 kapal perang Jepang. Kendati demikian, Jepang masih menunjukkan dominasinya di Port Arthur dan terus membombardir pelabuhan menggunakan senjata-senjata berat. Sayangnya, serangan terhadap Rusia melalui darat gagal dan justru memakan korban bagi pihak Jepang. Pada akhir Agustus, pasukan dari Rusia Utara dikirim guna membantu armada negaranya di Port Arthur. Namun, bantuan ini berhasil dipukul mundur oleh Jepang. Memasuki akhir 1904, Angkatan Laut Jepang berhasil menenggelamkan setiap kapal dalam armada Pasifik Rusia dan menguasai garnisonnya. Secara umum, peperangan di sepanjang tahun 1904 yang terjadi di beberapa lokasi banyak dimenangkan oleh Jepang daripada Rusia. Kendati demikian, Rusia belum mau menyerah, sehingga pertempuran berlanjut pada 1905. Konflik kembali berlanjut pada 20 Februari 1905
ketika pasukan Jepang menyerang Rusia di Mukden. Pertempuran ini melibatkan 330.000 pasukan Rusia yang melawan 270.000 pasukan Jepang. Dalam pertempuran Mukden, Jepang berhasil mendesak Rusia dan memaksa mereka untuk mundur. Pada 10 Maret 1905, setelah 3 minggu pertempuran berlangsung, Rusia banyak kehilangan pasukannya. Kerugian yang dialami Rusia sangatlah besar. Pasalnya, sekitar 89.000 pasukannya tewas, sementara dari pihak Jepang kehilangan 71.000 pasukan. Setelah Rusia berhasil dikalahkan kembali oleh Jepang, bala bantuan armada Baltik Rusia pun tiba pada Mei 1905. Strategi armada Baltik adalah melakukan pelayaran di malam hari, agar tidak diketahui oleh Jepang. Akan tetapi, lagi-lagi Jepang berhasil menangkap bala bantuan Rusia karena ada sebuah kapal yang menyalakan lampu mereka di kegelapan. Masih di bawah komando Laksamana Togo Heihachiro, Angkatan Laut Jepang berusaha memblokir jalan Rusia ke Vladivostok. Pada tanggal 28 Mei 1905, Rusia telah kehilangan 8 kapal perang dan lebih dari 5.000 pasukan. Dalam pertempuran panjang ini, secara umum Rusia telah mengalami kekalahan dari pihak Jepang. Pada akhirnya, dibuatlah perjanjian damai bernama Perjanjian Portsmouth yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt. Setelah melakukan perundingan, pada 5 September 1905, kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut. Isi perjanjian Portsmouth adalah Rusia menyerahkan Port Arthur kepada Jepang, sementara mempertahankan bagian utara Pulau Sakhalin. Rusia juga setuju meninggalkan Manchuria dan mengakui kontrol Jepang atas Semenanjung Korea. Perang brutal antara Jepang dan Rusia telah memakan banyak korban jiwa. Sekitar 150.000 pasukan menjadi korban jiwa dari kedua belah pihak. Tidak hanya itu, sekitar 20.000 warga sipil Cina turut menjadi korban perang Rusia dan Jepang. Kematian dari penduduk sipil kebanyakan disebabkan oleh taktik keras orang-orang Rusia di Manchuria. Beberapa jurnalis mengatakan bahwa Rusia telah menjara beberapa desa dan memperkosa serta membunuh banyak wanita di Manchuria. Di samping timbulnya korban jiwa, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang ini menandai bangkitnya kekuatan Asia menandingi kekuatan Barat. Setelah perang ini, kekuatan Barat harus mengakui dan memperhitungkan Jepang dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan Jepang juga memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang saat itu masih dijajah Belanda.